kalau mau diceritain sampai detail mau bener-bener perlu banget ya, bener-bener di luar nalar, di luar akal, di luar pikiran, di luar pokoknya kita harus selalu doain Norma. Pokoknya kita harus sayang sama Norma. Karena pada gemes gak sih sama berita yang lagi viral ini? Gimana gak gemes? Itu si menantu mungkin matanya lagi ketutupan apa gitu ya, kok bisa-bisanya selingkuh dan berzina dengan mertua. Masih mending mertuanya kayak Luna Maya, seksi, cantik. Nah ini mertuanya itu dipoto cemerut, samutut, ciga tutut model gitu. Kayaknya si cowok ini tuh agak-agak sakit ya. Kalau nggak sakit nggak bakalan selingkuh dengan mertua. Terus si ibu kandungnya ini nggak ngerti lagi mengkhianati anak kandungnya sendiri. Pikirannya tuh di mana asli gak ngerti lagi. Akhirnya yang tanggal 15 itu digerebek sampai akhirnya ya Allah gitu tuh. Yang diselingkuhin sama ibu kandung sendiri, dikhianati gitu. Itu benar-benar di luar angkasa banget gitu ya kan, kayak kok bisa sih, kok ada sih. Sebenarnya pasti ada ya, banyak juga yang sama, tapi kayak emang gak viral aja. Tapi ya Allah, jadi pelajaran yang bisa kita petik ya, kalau misalkan kalian punya pasangan yang tabiatnya suka selingkuh lebih dari satu kali, apalagi belum nikah, mending udah gak usah sampai berpikiran positif, oh ini bakal berubah. Enggak, karena tabiat atau kebiasaan tuh bakalan susah dirubah kalau kecuali emang dari kemauan dia sendiri gitu, kecuali dia tobat nasuha. Selingkuh itu nggak hilaf ya guys, itu tuh pasti mereka dalam keadaan sadar, nggak ada hilaf-hilaf. Wih, emaknya ya Allah, ini yang pada kasihan sama emaknya. Emang emaknya kasihan sama anaknya, coba mikir gak sih? Ya Allah, itu apalagi lakinya ya, menurut lakinya udah gak ada otak emang tuh. Anjing lebih mulia dari congoran lu. Orang mah kalau udah kagak demen bang, ngomong aja langsung, jangan pakai selingkuh-selingkuh di belakang gua. Dan di bulan November warga memergoki si Mas R ini berduaan dengan ibu kandungnya Mbak N. Posisinya Mbak N ini sedang bekerja. Saat digerebek oleh warga, Mas R dan ibu mertuanya ini didapati tanpa busana. Dan karena terkejut, Mas R ini lari. Sementara itu ibunya ini terdiam dan lemas karena nggak percaya bahwa dia itu digerebek sama warga. Kenal lama sama seseorang memang nggak menjamin hubungan kita akan baik-baik aja. Saat ini Mbak N masih mengalami trauma berat akan kejadian itu. Kalau anak yang lawan ibu itu biasanya dibilang anak durhaka. Kalau ibu yang menyakiti anaknya seperti ini, kira-kira disebut apa? Apakah surga di bawah telapak kaki ibu itu masih ada? Guys, sumpah nggak tahu banget. Kalian tahu nggak berita yang lagi viral yang suami istri yang suaminya itu berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri di rumah? Sumpah aku nggak bisa bayangin misalnya kita di posisi si istri gimana. Soalnya itu kan ibu kan salah satu support system kita terbaik. Ibu kan salah satu tempat kita mencurahkan hati. Nenek misalnya yang menyakiti itu ibunya sendiri berselingkuh dengan. Sumpah. Yang kuat Mbak Nurma, semoga. Pokoknya aku nggak bisa bayangin ya Allah. Podcastnya Deddy Sumargoyo ini kan 1,5 jam bener-bener bikin gue kayak ini gue di mana gitu loh, saking tercengang dengan kasus ini. Sebenarnya menurut gue kesalahan yang utama adalah menggunakan cinta lebih dari logika. Kayak harusnya lu udah melepaskan cowok itu dan gak kasih dia kesempatan dan gak berpikir kalau misalnya dia bakal berubah. Tapi karena yang namanya cinta, ya begitulah. Jadi si kakaknya ini emang terlalu cinta banget gitu loh sama si cowoknya. Terus abis itu juga sebelumnya nih, sebelum nikah udah ketahuan kan kalau misalnya cowoknya itu selingkuh dengan ibunya. Tapi ternyata tetap dilanjutin pernikahannya. Tapi yang gak habis pikir adalah di podcast itu ternyata ibunya juga ganjen, teman-teman. Jadi ini bukan cuma lakinya yang salah, tapi ibunya juga ganjen gitu. Padahal ya sebelum dekat sama cowok ini ternyata si kakaknya itu deket banget sama ibunya sendiri. Dan ibunya ini ibu kandung ya. Kemarin ada yang nanya ini ibu tiri atau bukan, ibu kandung. Tapi kalian tahu gak, di komen-komennya itu ternyata masih ada loh yang ngebela si ibunya Kak Norma. Karena katanya kayak, ini kan aib keluarga, kenapa diceritain gitu. Kalau misalnya gue jadi Kak Norma juga ya, gue bakal ceritain sih. Karena menurut gue ya gimana, satu kampung udah tahu gue punya ibu yang begitu, ya sekalian aja gue viralin. Di akhir-akhirnya si Kak Normanya ini bilang kalau misalnya dia tuh keinginannya adalah supaya cowoknya itu dipecat dari kerjaannya sekarang. Karena dia tuh udah menemani dari masa belum jadi apa-apa sampai udah jadi karyawan tetap. Dan dia tuh pengennya si cowoknya itu mendapatkan karma.
Ya gue berharapnya sih si Kak Normanya itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan, dan juga kedepannya semoga bisa menyembuhkan traumanya terhadap ibunya dan juga mantan suaminya. Menurut gue kasusnya Kak Norma ini benar-benar bagus banget dan bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk tidak berharap kepada manusia. Karena ibu kandung sendiri bisa membuat kita sakit hati. Gimana pendapat kalian? Lu pan cantik, badan lu bohai, botok. Tapi heran banget gua, demen banget lu sama laki orang. Emang agak ada apa bujangan sama berondong di luar sono? Pakai laki orang lu beruber, lu gebet-gebet. Saat waktu pertama kali mendengar, emang aku orang pertama di kantor atau di toko yang dengar cerita itu tuh bener-bener terpukul banget, dan aku tuh bingung harus berbuat apa, karena pada saat itu Norma juga nggak keluar rumah, nggak keluar kamar selama 3 atau 4 hari. Melihat keadaan Norma yang emang udah nggak makan dan nggak tidur, aku berpikir apa yang harus aku lakuin buat nolong dia. Akhirnya aku berpikir kalau Norma nih harus banget dibawa ke psikiater, karena kita pasti tahu kan guys, galau sedikit aja kita pasti nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur udah efeknya pasti kemana-mana, nanti bakalan sakit dan lain-lain. Secara fisik sih kita ngelihat ini anak tuh sehat, tapi kan kita tahu guys, pasti dia terpukul dan benar-benar hancur banget. Hari keempat aku nyuruhin dia ke toko. Awalnya sih aku nggak bilang ya kalau hari itu kita bakalan ke psikiater atau ke psikolog. Awalnya aku bilang ya udah teteh temenin kita ke kantor polisi buat minta perlindungan ke bagian wanita. Tapi akhirnya aku bawa ke psikolog atau ke psikiater. Menurut aku Norma tuh orangnya dia tuh baik banget, anaknya nggak pernah macem-macem, pulang kerja langsung pulang kerja tuh biasanya dijemput sama suaminya, mantan suaminya ataupun sama emaknya itu setiap malam. Bahkan aku aja sampai kenal dekat sama si mantan suaminya itu. Jujur aku pun juga terpukul. Di toko semenjak kejadian dia berubah, makannya susah, terus juga kadang nangis tiba-tiba, biasanya ceria. Ini murung banget. Terus juga pokoknya kalau di toko biasanya sih dia tuh paling heboh, paling ceria, tapi semenjak kejadian ini dia berubah. Kayak aku selalu bilang, Dir, kalau kamu nggak kuat boleh minta peluk, boleh nangis, nggak apa-apa, jangan ditahan. Udahlah guys, kalau mau diceritain